Hi, welcome to my channel, The Club, Dania English Club, of course with me, Dania Agata. In this channel, we are going to study English together. And topic for this time is about introduction. But before we start our lesson, I would like you to click subscribe and also like and share this video. Okay? Hai, ketemu lagi ya bersama saya Dania di channel The Club, Dania English Club. Of course with me Dania Agata tentunya. Dan di channel ini kita sebetulnya akan belajar bahasa Inggris bersama. Tapi sebelum dimulai ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, saya mau kalian semua klik subscribe dan juga like. Jangan lupa untuk share video ini. Dan topik kita untuk kali ini adalah introduction atau perkenalan. So, how to introduce ourselves? Biasanya introduction ini digunakan pada saat kita bertemu pertama kali dengan orang. Misalnya kita ingin memperkenalkan diri kita, ya. Ketika kita bertemu dengan orang lain, apa biasanya yang akan kita sampaikan? So, there are some phrases that we can use to introduce ourselves based on our basic information. Jadi sebetulnya ada beberapa frase nih yang bisa kita gunakan apabila kita ingin memperkenalkan diri kita menggunakan informasi dasar tentang kita. Biasanya apa sih kalau misalnya kita memperkenalkan diri? Kita biasanya menyebutkan apa? About name, of course, ya. And then we can also tell about where we come from and what we do, and then where do we live. Jadi kita sebetulnya bisa menyampaikan tentang nama, lalu kita bisa menyampaikan juga dari mana kita berasal, dan juga kita bisa menyampaikan apa pekerjaan kita, lalu di mana kita tinggal. Biasanya itu adalah basic informasi ya atau informasi dasar yang kita sampaikan kepada orang ketika kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain. I will give you example. Hi, my name is Dania. I'm from Bandung. I am an English teacher. I live in Jakarta. So, saya repeat ya, saya ulangi lagi. Hi, my name is Dania. I'm from Bandung. I am an English teacher. I live in Jakarta. Nah, from that kind of information, you know that I say my name. Hi, my name is. It tells about your name. Okay. I'm from Bandung. It tells about where you come from. I'm an English teacher. It tells about what do you do or what is your job. And I live in Jakarta. It tells about where I live. So, tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa basic informasi atau informasi dasar seperti yang tadi saya bilang, hi, my name is, halo, nama saya adalah Dania. Saya berasal dari Bandung. Ya. I am an English teacher, saya adalah seorang guru bahasa Inggris, itu adalah pekerjaan saya, dan I live in Jakarta, itulah tempat tinggal saya. Now, there are also other information that you can add when you meet other person. For example, maybe you can talk about your age and also your marital status and then also your hobby, etc. For example, your education as well. So, ada beberapa informasi lain sebetulnya ya yang bisa ditambahkan ketika misalnya ingin menyampaikan sesuatu tentang diri kita sendiri. Bisa tentang usia, bisa tentang status pernikahan atau status sosial, bisa juga tentang hobi atau pendidikan kita dan lain sebagainya. Ya, but sometimes when we talk about age, it's tentative because not all people are comfortable to say their age, especially for women at middle age ya. Untuk kasus usia sendiri biasanya orang tidak semuanya bisa menyampaikan berapa usianya, apalagi terutama perempuan parubaya. Biasanya mereka tidak nyaman ketika menyampaikan berapa usia mereka. Dan jika ada yang bertanya, how old are you? Kepada seorang perempuan parubaya,
biasanya itu dianggap tidak sopan atau rude. Nah, jadi kalau misalnya digabung nih teman-teman ya, kalau misalnya mau menggabungkan dengan basic informasi tadi tentang nama, apa pekerjaan kita, lalu di mana kita tinggal, ditambah dengan informasi lain seperti status sosial dan pendidikan serta hobi, kita bisa menggabungkan menjadi satu. Well, this is the example. I will give you all the information. Hi, my name is Dania Agata. I'm from Bandung. I'm 30 years old. I'm married and I have 2 children. I'm an English teacher. I live in Jakarta. In my spare time, I like to spend my time with my children and bake a cake for my family. So, hi, my name is Dania Agata. It shows about your name, of course. I'm from Bandung. Again, we talk about where you come from. And then I'm 30 years old. It tells you about your age. Yeah. And then I'm married and I have 2 children. It shows about your marital status. I'm an English teacher. Of course, this is a job. I live in Jakarta. It's about where do you live. And in my spare time, I like to spend my time with my children and bake a cake for my family. It shows that your hobby is spending your time with your family. Nah, dari situ ada beberapa informasi yang bisa kamu tangkap ya. Ketika saya menyampaikan nama saya Dania Agata, usia saya 30 tahun, saya menikah, saya punya 2 anak, saya seorang guru bahasa Inggris, dan saya tinggal di Jakarta. Lalu saya senang menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dan saya senang membuat kue untuk keluarga saya. Itu adalah menunjukkan hobi. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika ingin memperkenalkan diri kita kepada orang lain, terutama ya. Tapi biasanya basic informasi yang normal atau yang umum ya, pada umumnya kita hanya menyebutkan nama, dari mana kita berasal, apa pekerjaan kita, dan dari mana kita tinggal. Kalau misalnya sudah akrab dengan orang tersebut, kita bisa menambahkan informasi lain selama itu nyaman untuk kita sampaikan. Kita bisa menambahkan informasi tentang status pernikahan kita, apa hobi kita, lalu berapa usia kita, dan lain sebagainya. Oke? Nah, itu dia tentang introduction kali ini. Gimana? Susah nggak? Pastinya kalau misalnya belajar bahasa Inggris, tentu yang paling mendasar adalah kita harus suka dulu ya kalau belajar bahasa Inggris. Dan ini juga ada tips nih buat teman-teman semuanya. Kalau misalnya merasa bahwa selama ini saya tuh pengen belajar bahasa Inggris, tapi kok rasanya susah ya bahasa Inggris itu. Well, actually English is not difficult as long as you like it ya. Kita biasanya menyukai sesuatu, maka kita akan bisa. My tips for you when you want to study English are, first, don't be afraid to make mistake. Because we are not a native speaker. So this is a common thing that if we make a mistake. Jadi teman-teman, ada tips buat kalian yang ingin belajar bahasa Inggris ya. Yang pertama, kalian tuh nggak perlu takut melakukan kesalahan. Karena apa? Karena kita bukan penutur asli, which is artinya ketika kita mengucapkan sesuatu dan itu salah, itu sangat wajar. Contoh, ketika kita mau mengucapkan saya makan nasi goreng, ya, saya makan nasi goreng. Actually, ketika kita mengucapkan I eating nasi goreng, I eating fried rice, secara gramatikal itu salah. Tetapi ketika orang native speaker atau penutur asli mendengarkan kita mengucapkan I eating fried rice, mereka akan memahami, oh sebenarnya kita pengen ngomong bahwa kita makan nasi goreng. Karena mereka tahu kita bukan native speaker, maka mereka memaklumi itu. Jadi jangan pernah takut melakukan kesalahan. Yang kedua, enrich your vocabulary. Perkaya kosakata kamu. Jadi kalau misalnya pengen lebih banyak tahu tentang kalimat atau kata bahasa Inggris, ya sering-seringlah mendengarkan atau membaca kata-kata dalam bahasa Inggris. Bisa dari mana? Banyak. You can watch movie, you can watch the subtitle,
and then you can listening to the music, of course Western music ya, tentunya musik barat, and then you can read a book. Jadi kamu bisa juga mempelajari bahasa Inggris lewat berbagai media, seperti misalnya kamu melihat televisi atau film, dan kamu melihat teksnya, lalu mencari kosakata yang atau membaca kosakata yang baru, lalu kamu juga bisa mendengarkan musik, tentunya musik barat ya, musik dengan kata-kata bahasa Inggris, dan liriknya kamu cari artinya apa, lalu bisa juga kamu membaca buku. Dari banyak hal bisa kamu pelajari, yang pasti bahasa Inggris itu fun and easy, oke? Nah, kayaknya itu dulu topik kita hari ini tentang introduction atau perkenalan. Jadi kalau misalnya memperkenalkan diri, saya review sedikit lagi ya. Kalau mau memperkenalkan diri, jangan lupa sebutkan basic informasi, tambahkan juga informasi-informasi lainnya yang kamu nyaman untuk katakan. Oke? Oke, I think that's all for our topic for today. Don't forget to keep stay and subscribe this channel, and also don't forget to like and share, and we will have another material and another lesson tentunya, of course, and still in this channel, dan the club, Dania English Club, still with me, Dania Agatha. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk mendapatkan video-video pembelajaran lainnya. Bye-bye.